Hi everyone, selamat datang di Simple Gather. Welcome to Simple Gather. Perkenalkan, saya Aymar. Saya adalah founder dari Simple Gather. Dan ini adalah video pertama kita untuk mengawali pembelajaran chances dalam bahasa Inggris. Yang mana ini semua sudah saya rangkum di playlist kita ya di channel YouTube ini yang bernama English Chances. Jadi teman-teman kalau memang berkeinginan untuk mempelajari chances bahasa Inggris yang lebih dalam begitu dan terstruktur, ini adalah playlist yang tepat. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan lanjutkan ke video pertama kita. Chances bahasa Inggris. Welcome to our playlist. What is the tense? Apa itu tense? Tense adalah bentuk dari kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Tense membantu kita memahami kapan sesuatu itu terjadi, baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Oke? Why do we need to learn tenses? Kenapa kita perlu belajar tenses? Nah, jadi tenses itu adalah dasar dalam menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Tenses menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa, entah itu masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Tanpa pemahaman yang baik tentang tenses, kita berisiko menyampaikan makna yang keliru atau menimbulkan kebingungan. Nah, tenses itu sangat penting untuk menulis, berbicara, membaca, dan mendengar dengan tepat. Oke, types of tenses, jenis-jenis tense dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama ada past tense atau waktu lampau, kemudian ada present tense, waktu sekarang, dan ada juga future tense, yaitu masa depan ya, waktu yang akan datang. Dan ini yang cukup tricky, cukup menantang ya, itu adalah past future tense. Itu akan terjadi di masa depan, tapi dari sudut pandang masa lalu. Oke? Nanti akan kita gali lebih dalam ya di video-video selanjutnya. Oke, saya mau singgung sedikit tentang tiap tense ini ya. Yang pertama ada present tense atau waktu sekarang. Jadi di tiap bagian itu terbagi menjadi 4 jenis lagi. Di bagian present tense atau waktu sekarang itu ada simple present tense, ada present continuous tense, ada present perfect tense, ada present perfect continuous tense. Memang ya ini cukup banyak begitu karena totalnya ada 16 tenses ya yang ada di bahasa Inggris ini. Tapi kalau teman-teman tahu secara polanya itu tidak sulit kok untuk mengenalinya begitu karena polanya sama, ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous, begitu ya. Oke, selanjut ada di past tense atau waktu lampau. Sama ya, ada simple past tense, ada past continuous tense, ada past perfect tense, ada past perfect continuous tense. Dan kemudian ada future tense atau waktu yang akan datang terbagi jadi 4 juga. Ada simple future tense, ada future continuous tense, ada future perfect tense, dan ada future perfect continuous tense. Oke, kemudian ini yang terakhir di past future tense terbagi jadi 4 juga. Ada past future tense, ini yang bentuk simple. Kemudian ada past future continuous tense, ada past future perfect tense, ada past future perfect continuous tense. Banyak ya. Saya juga ini awal-awal belajar bahasa Inggris juga kayak apa nih kok banyak sekali begitu. Jadi wajar ya kalau misalkan kita merasa kewalahan di awal, tapi dengan belajar seiring waktu kita akan mulai terbiasa dan mulai berdamai dengan keadaan begitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk mempelajari tense itu berkaitan erat ya dengan verb atau kata kerja. Jadi saya mau singgung juga sedikit begitu ya. What is a verb? Apa itu kata kerja? Jadi verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan atau action, keadaan atau state, atau kejadian, occurrence. Kata kerja adalah inti dari sebuah kalimat karena memberitahu apa yang dilakukan subjek atau apa yang terjadi pada subjek. Subjek itu adalah orang yang di kalimat itu yang melakukan verb atau aksi ya. Contoh kata kerja ada run atau berlari, kemudian ada think, berpikir, ada is, adalah, become, menjadi. Oke? Nah, kemudian ada jenis-jenis kata kerja atau types of verbs. Yang pertama ada regular verbs, kata kerja beraturan, kemudian irregular verbs, kata kerja tak beraturan. Kemudian ada
penjelasannya ya terkait dengan regular verbs. Jadi kata kerja beraturan atau regular verbs adalah kata kerja yang membentuk bentuk lampau atau past dan past participle. Ini bentuk verb to dan verb 3-nya ya. Itu dengan menambahkan akhiran ed atau huruf d, begitu ya. Contohnya work menjadi worked. Teman-teman bisa lihat di situ ada penambahan huruf ed atau ed begitu. Dan play menjadi played, open menjadi opened, gitu ya. Nah, ini cukup mudah ya kalau regular verbs, karena kita tidak perlu menghafal, kita tinggal tambahkan saja ed. Nah, tapi ada juga yang namanya irregular verbs atau kata kerja tak beraturan. Nah, ini yang mulai tricky ya teman-teman, karena kita perlu menghafal bentuk dari tiap kata kerjanya. Jadi irregular verbs adalah kata kerja yang tidak mengikuti pola ed untuk bentuk lampau dan past participle, bentuk verb to dan verb 3-nya ya. Bentuknya harus dihafal karena bervariasi. Oke? Contohnya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Beda ya. Kemudian ada eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Take menjadi took, and then menjadi taken, gitu ya. Nah, kemudian ada types of main verbs atau jenis-jenis kata kerja utama ya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu action dan to be. Kalau action verbs itu adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini dia seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada run, ada run itu berlari, ada walk, berjalan begitu. Itu kata kerja action ya. Nah, kemudian ada to be. Ini kata kerja yang kita gunakan untuk menyatakan keadaan atau identitas dan lain-lainnya begitu ya. Nah, saya coba jelaskan yang action verbs terlebih dahulu. Action verbs menunjukkan tindakan fisik atau mental yang dilakukan oleh subjek. Kata kerja ini menjawab pertanyaan apa yang dilakukan subjek. Nah, contohnya itu ada makan, membaca, berpikir, berlari. Nah, kalau ini dalam bahasa Indonesia ya, biar teman-teman bisa tahu apa maksudnya begitu. Nah, jadi kata kerja aksi itu yang melakukan tindakan fisik atau mental ya. Contohnya makan, membaca, berpikir gitu ya, atau berlari. Kemudian ada to be ya, to be atau kata kerja to be itu tidak menunjukkan tindakan, melainkan menyatakan keberadaan, kondisi, atau identitas subjek. Nah, kata kerja ini sering digunakan sebagai linking verb atau sebagai auxiliary atau kata bantu. Dan bentuk-bentuk dari to be ini beragam ya teman-teman. Dia bisa am, is, are, was, were, be, been, being, begitu ya. Nah, kita pelajari dan kenali lebih jauh, begitu lebih dalam di video-video selanjutnya. Oke, sekarang tadi kita bahas jenis-jenis kata kerja, ini bentuk-bentuk kata kerja atau forms of verbs. Ini juga berguna ya, karena ini sangat berkaitan dengan pembentukan kalimatnya. Nah, jadi ada yang namanya base form atau verb 1, kemudian ada past simple atau verb 2, ada juga past participle atau verb 3. Nah, di sini ada juga verb ing. Oke. Yang pertama ada base form atau verb 1. Ini adalah bentuk dasar dari kata kerja. Ini belum mengalami perubahan. Contohnya go, eat, take gitu ya. Sedangkan past simple atau verb 2 ini adalah bentuk lampau sederhana. Ini digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lalu. Contohnya went, ate, took. Nah, jadi dari kata go, eat, dan take tadi, di verb 2-nya dia berubah menjadi went, ate, dan took. Kemudian ada past participle atau verb 3. Ini digunakan dalam perfect tenses dan kalimat pasif ya. Contohnya ada gone, eaten, dan taken. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu dia bisa diartikan sebagai eaten kayak dimakan, taken itu diambil begitu ya. Jadi kalimat pasif kalau dalam kasus itu. Kalau dalam perfect tenses dia berbeda lagi. Oke, sekarang ada verb ing. Ini digunakan dalam continuous tenses dan sebagai
gerund. Gerund itu bisa sebagai subjek atau kata benda ya, tapi itu nanti kita pelajari di video-video selanjutnya. Yang penting teman-teman sudah tahu dulu ada bentuk verb ing begitu. Nah contohnya ada going, eating, dan taking. Tinggal verb 1 itu ditambah saja ing gitu ya. Jadilah dia verb ing. Oke, nah jadi di playlist ini saya juga akan menggunakan atau mengangkat tema kota Melbourne, karena saya mau di setiap video saya, di setiap playlist saya itu saya mau mengangkat suatu kota internasional begitu ya, discovering international cities, agar kita ada tambah wawasan juga selain belajar bahasa Inggris. Nah di playlist ini saya angkat kota Melbourne. Di playlist kemudian mungkin kota-kota yang lain ya, yang bukan mungkin tapi pasti kota-kota yang lain begitu. Oke, what will you learn? Jadi di tiap video yang akan datang, kita akan mempelajari pengertian dari suatu tense itu, kemudian kita juga akan mempelajari kapan digunakan dan struktur kalimatnya, dan kita akan menggunakan pola-pola itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, melalui contoh-contohnya. Kemudian ada latihan bersama supaya apa yang kita pelajari itu bisa diperkuat begitu. Kemudian ada review materi. Oke, sekarang let's get prepared. Ayo bersiap teman-teman, silakan grab your stationery. Ambil peralatan tulis teman-teman. Find a quiet and comfortable place. Temukan tempat yang sunyi dan nyaman begitu. Kemudian bring some snacks or drinks. Kalau teman-teman suka nyemil ya sambil belajar, sambil nonton, silakan bawa makanan dan minuman teman-teman, snack teman-teman. Dan focus and enjoy the learning. Silakan fokus dan nikmati pembelajarannya. Oke, let's begin our learning journey. Time to start with the first video. Okay, thank you so much for watching this video. Tetap di Simple Guider, aim higher, shape the future. Kita ketemu di video selanjutnya. See you.